mohon dijelaskan. Banyak sekarang dai-dai yang menakwilkan bahwasannya menerangkan Allah bersama yang di atas ars itu diartikan dengan Allah memiliki kekuasaan. Mulai kapankah pemahaman ini ada, Ustaz? Silakan. Pemahaman ini muncul setelah munculnya madhab ya, yang disebut dengan Asy'ariyah, Mu'tazilah dan Jahmiyah. Itu setelah imam yang 4. Ya, Abul Hasan al-Asy'ari itu setelah imam yang 4. Adapun imam yang 4 semuanya sepakat bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Dan ini keyakinan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Dan ini juga keyakinan seluruh tabi'in dan seluruh sahabat. Tidak ada perselisihan di antara mereka, satupun juga. Namun ketika muncul firqah, kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, mulailah mereka, ya karena mereka berbicara tentang sifat Allah dengan akal-akal mereka. Ya, menurut mereka kalau Allah bersemayam di atas arsy, kata mereka berarti Allah butuh tempat. Sedangkan tidak mungkin Allah butuh tempat, kata mereka. Itu dikarenakan mereka memikirkan dengan akal pikiran mereka. Jadi mereka berbicara tentang Allah dengan akal pikirannya. Jadi menurut mereka tidak mungkin secara akal ya Allah bersemayam di atas arsy kalau tidak butuh tempat. Maka kalau Allah butuh tempat berarti Allah makhluk, berarti Allah lemah, berarti Allah sama dengan makhluk. Kenapa? Karena mereka mengkiaskan Allah dengan makhluk. Seakan-akan kalau Allah bersemayam di atas arsy sama dengan makhluk yang bersemayam di atas arsy atau sesuatu. Maka kita katakan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah tidak serupa dengan apapun juga, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kita katakan, Anda yakin Allah Maha mendengar? Taib. Yakin? Yakin. Bukankah makhluk juga mendengar? Bila Anda berkata, tapi kan mendengarnya Allah tidak serupa dengan mendengarnya makhluk. Taib. Demikian pula bersemayamnya Allah tidak serupa dengan bersemayamnya makhluk. Tidak ada konsekuensi kalau Allah bersemayam di atas arsy berarti Allah butuh tempat. Itu adalah konsekuensi makhluk. Ya. Bukankah Anda beriman Allah Maha melihat? Taib. Anda beriman? Beriman. Bukankah manusia juga melihat? Kalau Anda berkata, tapi kan melihatnya Allah tidak sama dengan melihatnya manusia. Kita katakan demikian pula. Ya, bersemayamnya Allah di atas arsy tidak sama dengan bersemayamnya manusia di atas ranjang atau sesuatu. Bukankah Anda meyakini bahwa Allah itu mutakallim, berbicara? Ya. Bukankah manusia juga berbicara? Apakah berarti kalau kita katakan Allah berbicara, manusia berbicara, lalu kita katakan bahwa berarti kita sudah menyerupakan Allah dengan makhluknya? Mungkin Anda akan berkata, tidak. Berbicaranya Allah tentunya sesuai dengan keagungannya. Tidak mungkin sama dengan berbicaranya manusia. Kita katakan demikian pula, bersemayamnya Allah di atas arsy tidak mungkin sama dengan bersemayamnya manusia. Bukankah Anda punya keyakinan Allah punya iradah, keinginan? Kalau Anda menjawab, ya, kita katakan bukankah manusia pun juga punya keinginan? Bila Anda berkata, ya, tapi kan keinginan Allah tidak sama dengan keinginan makhluk, kita katakan demikian pula, bersemayamnya Allah di atas arsy tidak sama dengan bersemayamnya makhluk. Apa susah sulitnya? Ya, tapi karena kita berbicara dengan akal pikiran kita, ya, dan kekeh dengan pendapat bahwa pokoknya sifat Allahnya 20, nggak boleh lebih. Maka kita katakan Anda sudah mengatur Allah seenak akal Anda. Yang lebih mengetahui tentang sifat Allah adalah Allah. Bukan Anda, bukan kita, bukan manusia. Manusia nggak punya hak untuk mengatur ya Allah, engkau wajib punya sifat ini, engkau mustahil punya sifat ini. Dengan akal-akalnya saja tidak boleh. Ya. Allah sifatnya sangat banyak, namanya pun juga sangat banyak sekali. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka tetapkanlah bagi Allah sifat sesuai dengan ya keagungan Allah, tidak serupa dengan hamba-hambanya. Wallahu a'lam. Nah.